Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah. Pada kesempatan pagi hari ini, tak lupa saya mengawali kajian pagi dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini selalu sehat walafiat. Semoga yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selalu diberkahi rezekinya, berkah usianya, berkah keluarganya, banyak amal ibadahnya, dosanya enggak ada, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita tahu bapak-bapak, yang namanya orang jalan di jalan pastinya kadang-kadang nginjek sesuatu yang kita tahu atau tak tahu. Orang naik motor, naik mobil di jalan, Pak, kadang-kadang ya serempetan, ya Pak ya. Orang itu punya tetangga, Pak, selalu baik atau kadang-kadang nggak baik, Pak. Ya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Jamaah di masjid selalu baik atau kadang-kadang enggak baik juga, kadang-kadang ya enggak baik juga. Makanya pasti kita yakin, Pak, dalam bermuamalah kadang-kadang kita punya salah, punya dosa. Dalam hidup juga pasti kita punya salah dosa, yang semoga dengan memperbanyak ibadah semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ibadah yang bisa mengampuni dosa itu, Pak, tanggal 9 nanti Bapak rencanakan untuk berpuasa. Puasanya namanya puasa Arafah. Pahalanya menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kali ini berita baiknya bapak-bapak, kita sebentar lagi masuk di bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Tentu insya Allah bulan yang istimewa kita akan sambut dengan amalan yang istimewa pula. Kenapa, Pak? Karena bulan yang istimewa, tempat yang istimewa, tidak otomatis menjadikan orangnya istimewa. Kenapa, Pak? Orang yang istimewa ketika ketemu bulan istimewa, dia mengerjakan amalan-amalan yang istimewa. Kalau Bapak saya tanya, Pak, kerja di Jakarta sama kerja di Singapura itu kira-kira gajinya banyakkan mana, Pak, kira-kira? Kayaknya Singapura, ya Pak ya, kayaknya loh ya.
Tapi kira-kira ada nggak yang orang yang di Singapura ternyata gajinya kalah dengan orang yang di Jakarta? Ada nggak Pak? Ada. Oke ya. Orang itu pergi haji ke tanah suci Pak, ya kan haji itu. Kira-kira ada nggak yang pahalanya dikalahkan dengan orang yang tidak pergi haji? Ada nggak Pak? Mungkin. Oke ya. Nah, makanya kita rencanakan amalan istimewa, setidaknya merencanakan amalan istimewa Pak, sudah dapat pahala satu, yaitu pahala merencanakan. Karena hadisnya begitu Pak, siapa yang ingin berbuat baik maka sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dikerjakan kali 10, kalau ikhlas bisa kali 700, bisa kali tidak terhingga. Makanya kali ini kita rencanakan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah, dan ibadah ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ibadah untuk orang yang pergi haji, yang kedua ibadah bagi orang yang tidak pergi haji. Karena memang model ibadahnya tak sama. Walaupun kalau ditanya di bulan Dzulhijjah Pak, apa amal ibadah yang paling istimewa? Tentu jawabannya adalah pergi haji. Istimewa dari sisi dalilnya, dari sisi pahala, termasuk dari sisi kesusahan untuk bisa berangkat. Buktinya apa Pak? Di Indonesia bisa nggak orang langsung berangkat haji? Bisa nggak Pak? Tidak bisa. Bapak punya uang Pak, kira-kira bisa langsung berangkat haji Pak? Belum tentu, kecuali Bapak jadi menteri Pak, ya, atau jadi keluarganya menteri. Kalau pas musim haji ini kunjungan, ya Pak ya, kunjungan haji sama dengan pergi haji, kan gitu ya. Kan mumpung Pak, kan belum tentu tahun depan jadi, kan gitu ya. Itu kan yang apa, ekspres. Tapi gini Pak, kalaupun kita tidak bisa berangkat haji, semoga kita juga dapat merasakan pahala yang diberikan kepada orang yang pergi haji. Karena kalau Bapak kok belum daftar sekarang, kok ternyata usianya udah 50 Pak, kok baru daftar, dan daftarnya reguler, kira-kira ngantrinya berapa tahun di Bekasi Pak? Ya antara 25 sampai 30 Pak ya. Kalau saja 25 dan sekarang Bapak usianya 50, berangkat usianya berapa Pak? 75. Itu pun kalau masih hidup, kan gitu ya Pak ya. Oke, makanya ini istimewa haji ini. Tetapi gini, kita akan bedakan. Orang itu pergi haji Pak, sebenarnya ibadahnya itu tidak cuma satu tapi banyak. Yang ibadah utamanya ada dua, yaitu umroh dan haji. Orang haji itu sebenarnya juga umroh juga. Kadang-kadang umroh dulu baru haji, kadang-kadang bareng, kadang-kadang tidak bareng. Maka biasanya Pak ada istilah haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Kalau tamattu di bulan-bulan haji umroh dulu sampai tahalul, tanggal 8 pakai baju ihram lagi, kan gitu ya. Kalau qiran mulai dari talbiyah niatnya double, haji dan umroh. Kalau ifrad haji doang, nanti lagi baru umroh. Itu tiga model penggabungan antara haji dan umroh. Tapi kalau ibadah hajinya sendiri Pak, dimulai persisnya yaitu tanggal berapa? 8 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 12 kalau nafar awal, atau tanggal 13, tergantung nanti model hajinya bagaimana. Tapi haji itu ibadahnya tidak cuma satu, sebenarnya rangkaian ibadah haji. Maka kalau haji itu kan ada apa Pak? Pakai baju ihram, kemudian sholat sunnah gitu ya Pak ya. Kemudian nanti
tawaf kudum dulu, kemudian sa'i gitu ya, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, kemudian melempar jumroh, tahallul, menyembelih dam dan lain sebagainya Pak. Semua ibadah itu dikerjakan ketika haji, namanya adalah manasik haji. Cuma kadang-kadang orang Indonesia Pak salah mengartikan. Kenapa? Kalau Bapak saya tanya nih, mau umroh biasanya ada manasik dulu nggak Pak? Ada. Mau haji ada manasik dulu nggak? Pertanyaannya Pak, kalau Bapak mau umroh, manasiknya di Mekah atau di hotel Pak? Di hotel, oke ya. Orang mau berangkat haji Pak, atau anak-anak nih TK mana gitu ya, oh besok minggu kita mau mengadakan manasik haji. Biasanya kalau anak TK Pak, rombongan bareng-bareng pakai baju ihram, itu manasiknya di Mekah atau di asrama haji Pak? Asrama haji, oke ya. Maka di Indonesia kalau manasik haji artinya apa Pak? Latihan haji. Pertanyaannya, mulai kapan kata manasik artinya latihan Pak? Itu sebenarnya bukan terjemahannya. Kenapa Pak? Karena manasik itu sama persis artinya dengan nusuk. Inna sholati wa nusuki. Karena nasikah itu mufradnya ya nanti, atau mansak itu juga mufradnya, jamaknya manasik. Itu dari hadis Pak, khudu anni manasikakum. Nabi tahun 10 Hijriah bilangnya gini, mulai hari ini ibadah-ibadah hajimu ambil dariku persis seperti ini ya, gitu Pak. Kenapa? Karena ibadah haji ternyata sudah dikerjakan oleh orang Arab bahkan sebelum Nabi lahir. Maka tanah suci Mekah itu Pak, atau Baitullah itu, kalau bulan Dzulhijjah sudah ada orang haji atau belum sebelum Nabi lahir Pak? Sudah. Cuma bedanya di situ selain ada Ka'bah Pak, ada 360 apa? Berhala. Tawafnya ada. Bedanya mereka tidak berzikir tapi tepuk tangan, siul siul. Bahkan Pak, beberapa ada yang tidak pakai baju, mereka telanjang. Kan dalam hadisnya begitu Pak ya, biar menandakan kalau benar-benar ini tulus, nggak pakai sehelai benang pun. Ya walaupun nggak tahu nih telanjang nih itu telanjang kaki atau telanjang dada atau telanjang lonjong ya. Bapak tahu telanjang lonjong Pak? Di Indonesia itu ada istilah telanjang apa Pak? Bulat. Nggak tahu yang bulat apanya Pak ya. Bulat itu kan telanjang kok bulat. Saya juga mikir kenapa bulat? Ya itu istilah Pak Ustadz kan gitu ya Pak ya. Oke, ini ada hadisnya. Sa'i ada. Terus wukuf ada. Makanya di sini Pak, nanti di zaman Nabi tahun 10 Nabi bilang mulai hari ini khudu ani manasikakum wa arina manasikana. Maka kata manasik itu artinya adalah ibadah ya, karena ibadah haji kan nggak cuma satu tuh, banyak ibadahnya. Maka rangkaian ibadah-ibadah ketika haji namanya manasik haji. Kalau lagi ke pondok gede Pak, asrama haji, itu namanya latihan manasik. Latihannya dicoret seolah-olah manasik sama dengan latihan. Ini kan terjemah yang kurang pas sebenarnya. Ya kayak gini Pak, kalau Bapak satanya nih, ada orang baca Quran Pak, terus bilang Shadaqallahul azim ya Pak ya, itu artinya apa Pak? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Oke, pertanyaannya Pak, maha benar Allah kan bahasa Arabnya Shadaqallah, atas segala firman-Nya bahasa Arabnya apa Pak? Enggak ada ya Pak ya. Itu Pak, al-azim itu artinya yang maha agung.
Makanya orang suka gurauan gini, apa bahasa Inggrisnya pom bensin? No smoking, ya Pak ya. Karena kalau dia apa? Pom bensin dan tulisannya apa? No smoking. Terus apa bahasa Inggrisnya keset, Pak? Keset kaki ya, apa? Welcome, ya Pak ya. Gitu kan bukan terjemahannya. Biasanya tulisannya apa? Welcome kan gitu kan. Tapi ya itu salah kaprah. Tentu saya doakan semoga bapak-bapak ini yang sudah berangkat haji Pak, semoga hajinya mabrur, dibawa sampai meninggal pahalanya. Yang belum berangkat semoga rezekinya lancar, badannya sehat. Yang sudah daftar semoga sempat dipanggil ke Baitullah sebelum dipanggil ke Rahmatullah, ya Pak ya. Karena sama-sama dipanggil nih Pak nih ya. Nah, si fulan waktunya berangkat kemana? Ke Baitullah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya dipanggil ke Rahmatullah dulu sebelum ke Baitullah. Ada Pak yang sudah sampai Jeddah Pak, meninggal, ada nggak Pak? Ada. Walaupun sudah sampai sono, kalau belum haji ya belum haji. Ya semoga sih ya kita semuanya diizinkan untuk ke tanah suci Pak ya. Kalaupun tidak bisa berangkat haji ya semoga minimal bisa berangkat umroh biar merasakan ibadah di tanah suci. Tetapi karena bulan Dzulhijjah ini Pak, kita kan banyak tema nih ya. Kalau tentang kurban nanti kalau mau ditanyakan silahkan. Tapi karena bulan lalu atau minggu lalu kita udah membahas kurban, saya takutnya mengulang-ulang. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan juga silahkan. Karena tahun lalu juga saya pernah membahasnya, walaupun saya yakin Bapak lupa ya Pak ya. Tapi ya kita apa namanya kan kurban kan berulang tiap tahun, masalahnya itu. Tapi kalau mau ditanyakan bab kurban silahkan. Tetapi bagi yang tidak haji ada ibadahnya. Dari tanggal 1 sampai 9 Pak disunahkan untuk berpuasa. Puasanya bebas, pahalanya banyak. Yang ada janji pahala khusus itu tanggal berapa? 9. Semoga lebarannya bareng Pak ya. Karena bulan Dzulqa'dahnya ini Pak, kalau di kalender kita itu sampai ke 29. Makanya sangat mungkin nanti beda. Tapi ya semoga bareng. Tapi kalau beda enggak apa-apa. Karena biasanya kalau beda, kalau Idul Adha Pak, itu tidak seramai ketika Idul Fitri. Kenapa Pak? Kalau Idul Fitri kan orang pada mudik tuh Pak tuh. Kalau beda itu nanti Hamin berapanya itu kan beda tuh Pak tuh. Ente mudik Hamin berapa? Hamin 4. Loh, Hamin 4 kok Hamin 5? Ya tergantung Haminnya siapa kan gitu ya Pak ya. Nah, apalagi janjian gini Pak. Nanti kita rapat apa? Silaturahim halal bihalal Hamin 5 ya. Itu kalau lebarannya tidak bareng Pak, itu kira-kira nanti ketemunya bareng atau tidak kan enggak tuh. Tapi kalau bedanya ketika Idul Adha, insya Allah semua senang. Kenapa Pak? Karena liburnya tambah 1 hari ya Pak ya. Nah, kenapa Pak? Karena Idul Adha kan liburnya sehari doang tuh Pak tuh. Kalau ternyata nanti Kamis apa namanya tanggal merah, Jumat tanggal merah, berarti itu tanggal merahnya Pak itu termasuk panjang ya. Kan kalau kalender kita tanggal 27 kan kira-kira Idul Adha tuh Pak tuh. Ya, tanggal 27 itu kan hari apa? Rabu. Nah, kalau Kamis kok ternyata lebaran, berarti Rabu, Kamis, Jumatnya cuti Pak, Sabtu, Minggu, Seninnya tanggal 1 Juni itu juga tanggal merah Pak. Bagi yang kalendernya masih ada merah dan hitam. Tapi kalau bagi bapak-bapak ini kayaknya kalendernya udah merah semua nih kayaknya nih. Yang sudah apa pensiun kan kalendernya kan nggak ada hitamnya Pak ya. Bahkan sampai-sampai bapak lupa hari. Ingat kalau pas hari Jumat Pak. Jumat itu ya Jumatan, selebihnya ya mancing ya Pak ya, nganterin cucunya ke sekolah itu kan ya Pak ya. Dinikmati dengan ibadah Pak, semoga berkah Pak ya. Oke, ini tanggal 1 sampai 9, termasuk bagi yang ingin berkurban Pak, tidak dianjurkan untuk memotong kuku dan rambut. Tapi kalau dipotong ya nggak dosa karena hukumnya sunnah.
Tanggal 10-nya nanti kita sholat id, kemudian kita nyembelih kurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13, termasuk disunahkan takbiran dari tanggal 9 sampai 13 itu bareng-bareng, dari 1 sampai 9 itu sendiri-sendiri. Itu ibadah ketika bulan Zulhijjah. Hanya saja kali ini saya ingin membawa bapak-bapak kepada amalan yang sebenarnya Pak itu istimewa, dan Nabi memberikan ya berita baik kepada orang yang mungkin belum bisa pergi haji. Ya, nanti ada beberapa amalan Pak. Misalnya gini, kalau kita lihat ya beberapa amalan yang setara haji, nanti ada, kita akan lihat. Yang pertama apa? Amalan yang setara haji dalam hadis sahih dikatakan yang pertama pergi ke masjid menuntut ilmu. Nah ini bapak-bapak ini nanti langsung dapat double nih Pak nih. Yang pertama gini Pak, dari Abu Umamah dari Nabi SAW, Nabi bersabda, man goda ilal masjidi, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan au yu'allimahu, dia tidak berangkat kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, maka dia dapat pahala haji yang sempurna pahalanya. Maka bagi orang yang berangkat ke masjid, dia selain ingin berjamaah Pak, kok ada kajian, dia duduk dulu, dengerin dulu, rencananya dikerjakan yang baik-baik, yang buruk-buruk ditinggalkan Pak, pulang-pulang dapat pahala seperti pahalanya Pak Haji, walaupun tidak dipanggil Pak Haji ya Pak ya. Oke, ini yang pertama nih. Waduh, kok gampang banget Pak Ustadz kan gitu ya. Kenapa? Haji aja susah Pak, masa cuma mendapatkan pahalanya kok semudah itu? Ya terserah yang ngasih pahala Pak ya. Kan yang ya kan Bapak nggak usah protes ya kan. Bapak ada orang nih, nak kamu nanti kalau berangkat sekolah saya gaji ya, setiap berangkat 50.000. Ada orang yang pengen dapat uang 50.000 Pak, dengan narik ngojek dulu Pak 5 trip. Ada Pak ya? Ada yang dapat 50.000 gara-gara berangkat sekolah. Ada yang dapat 50.000 dengan kerja keras. Ada nggak Pak? Ada, dan boleh-boleh saja Pak ya. Wow, kan Allah Maha segalanya. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, kalau kita lihat beberapa hadisnya, bahkan Pak pergi ke masjid sholat fardu dan sunnah itu ya dapat pahala seperti haji dan umroh. Waduh, kok bisa gitu Pak Ustadz? Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud riwayat Ahmad gini Pak, man kharaja min baitihi mutatahhirun, siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan sudah suci. Makanya Pak, kalau berangkat ke masjid memang di zaman Nabi kebanyakan dari rumah sudah wudhu biasanya Pak. Kenapa? Yang pertama, biar bisa dipastikan berangkat ke masjid. Karena kalau belum wudhu kok sarungnya masih dikalungin Pak, kadang-kadang tidak ke masjid, mampir di warung ya Pak ya. Nah, tapi kalau dari rumah kok sudah wudhu, insya Allah sampai masjid. Yang kedua Pak, insya Allah lebih terjaga niatnya karena sudah dalam keadaan wudhu. Yang ketiga Pak, di zaman Nabi Masjid Nabawinya memang tidak ada tempat wudhunya. Kalaupun ada ya sederhana Pak, nggak ada toiletnya juga nggak ada. Oke ya, makanya sahabat Nabi itu kalau ketika kebelet ya pulang Pak, biasanya gitu ya. Makanya dalam hadisnya selalu kebanyakan Pak yang berangkat ke masjid dalam keadaan apa? Suci. Ya ini diusahakan. Tapi kalau enggak ya enggak masalah, karena masjid hari ini tempat wudhunya juga lumayan ya, kita bisa apa pakai. Kemudian ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, orang yang berangkat sholat fardu ke masjid maka seperti dapat pahala haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibu ila iyahu
ketika dia berangkat ke masjid kok untuk sholat duha Pak, maka fa'ajruhu ka'ajril mu'tamiri, seperti apa pahalanya orang yang umroh. Oke ya, ini dalam hadis juga dikatakan seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, dan ini yang memang cukup terkenal dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Nanti Pak saya sebutkan perbedaan redaksinya ya, makanya nanti dalam bab tentang hukumnya nanti kadang-kadang ada bedanya gini Pak. Yang pertama nih, riwayat Imam At-Tabarani gini, man sholla sholatas subhi, siapa yang sholat subuh fi masjidi jama'atin atau fi masjidin jama'atan, siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah. Oke ya, kemudian yasbutu fihi, dia tetap di situ. Nah ini gara-gara kata tetap di situ Pak, kadang-kadang ada beberapa ustadz yang mensyaratkan harus tetap di tempatnya dia sholat gitu Pak. Kalau gara-gara itu harus dengan tempatnya sholat dia tetap di situ, kalau habis ngaji ini susah Pak ya, karena Bapak kan pindah tempat tuh Pak tuh. Makanya yang pas itu bukan tempat sholatnya, tapi tetap di masjidnya, karena masjidnya tempat sholatnya. Ya, bukan berarti harus di mana tadi Bapak sholat di situ harus tetap, ya enggak. Kemudian apa Pak? Hatta yusalliya subhatad duha, lalu dia sholat sunnah, sholat apa? Duha. Karena keajri hajin au mu'tamirin taman hajatuhu wa umratuhu, dia dapat pahala haji umrah yang sempurna. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua Pak, dan ini yang lebih terkenal nih, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man shallal ghodata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Beda Pak ya, yang tadi kan sholatnya di mana Pak? Masjid. Kalau ini sholatnya di mana? Tidak disebutkan di mana. Yang penting sholat subuhnya apa? Berjamaah. Makanya nanti ulama beda pendapat gini. Nah, kalau ibu-ibu kalau nggak di masjid gimana dong jamaahnya? Kan gitu ya Pak ya. Ada yang bilang tetap dapat gara-gara di sini Pak. Tapi ada yang bilang nggak dapat, kenapa? Karena hadis yang lainnya menyebutkan kata jamaahnya di mana? Masjid, tidak cuma jamaah doang. Makanya gara-gara hadisnya ini kok agak beda redaksinya, nanti ulama beda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Kemudian summa qa'ada, lalu dia tetap duduk di situ, yadhkurullaha, zikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai mataharinya terbit. Summa shalla raq'ataini, lalu sholat 2 rakaat, maka kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin, maka dia dapat pahala haji umrah yang mana tamatin, yang sempurna. Dari sini ulama beda pendapatnya gini Pak, sholat 2 rakaatnya oke, no problem, betul, tetap di masjidnya iya, tapi sholat 2 rakaatnya niatnya sholat apa? Ada yang bilang sholat isyraq atau sholat syuruk, ada yang bilang sholat apa Pak? Duha. Kenapa? Redaksinya Imam At-Tabarani disebutkan subhatad duha, yaitu sholat apa? Duha. Tapi waktu duha ini agak beda dengan hatta tatlu asyamsu, sampai terbit apa? Matahari. Kenapa Pak? Kita ini kan punya jam. Oh nggak ada sekarang. Oh nggak ada ya? Oh udah dipindah ya? Dulu ada Pak ya? Kalau nggak salah dulu ada ya? Oh apa nggak ada? Perasaan dulu ada jamnya sini Pak ya? Oh udah rusak. Ya, mohon maaf ya. Kita itu kan di HP kita kan ada kata terbit Pak ya. Waktu terbit kan ada tuh. Nah di sini ini di aplikasi kita kan terbit 5.50 kan ada Pak ya? Oh ini ada nih. Oh iya ya, sudah ada digitalnya ya, betul. Terbit 5.50. Nanti jadi perdebatannya gini Pak, yang dimaksud sampai terbit itu apakah sampai jam 5.50 atau 15 atau 10 menit berikutnya? Itu nanti jadi perdebatan. Kenapa Pak? Karena hadisnya ada 2. Yang pertama bilang sunnahnya sholat apa Pak? Duha. Yang kedua sampai matahari terbit.
Makanya kadang-kadang Pak pas ngaji begini, waktu terbit ada bapak-bapak, ibu-ibu Pak langsung berdiri sholat 2 rakaat. Gara-gara apa? Katanya Pak Ustadz, kalau nanti kok sampai setengah 7 belum sholat, itu bukan waktu syuruk tapi waktu duha. Berarti udah nggak dapat pahala haji dan umrah. Loh, kata siapa? Ada Pak Ustadz yang bilang gitu, kan gitu Pak ya. Karena itu udah bukan syuruk tapi apa? Duha. Oh, ada yang bilang gitu ya. Kalau ada yang bilang gitu Pak, memang jangan-jangan belum pernah membaca hadis riwayat siapa Pak? At-Tabarani. Ya. Tapi kadang-kadang begini, ada yang melarang, nggak boleh kalau baru terbit itu nggak boleh langsung sholat. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang sholat ketika apa? Terbit matahari, kan gitu Pak ya. Oke, sebenarnya Pak, ini Pak, ya kadang-kadang kita kurang membaca hadis saja. Karena gini, memang betul hadis ini bilangnya sampai terbit apa? Matahari. Tetapi memang nanti ada beberapa hadis kalau Nabi melarang ya ketika matahari terbit. Misalnya nih hadis riwayat Imam Muslim gini Pak, salah susaatin, ada 3 waktu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu yanhana an nusalliya fihinna, melarang kita untuk sholat di 3 waktu itu. Yang pertama Pak, hina tatlu asyamsu bazihatan hatta tartafi'a. Lah kata-kata hatta tartafi'a ini Pak, nanti yang menjadi landasan beberapa ulama mengatakan kalau bisa jangan persis ketika terbit, tapi agak-agak diberi jeda, karena Nabi bilangnya apa Pak? Ketika matahari terbit sampai apa? Tinggi. Tartafi itu artinya tinggi. Ya, ini yang pertama hadisnya. Yang kedua, ada hadis gini, asyamsu tatlu'u, matahari itu terbit, wa ma'aha qarnu syaiton, bersamanya Pak ada tanduk setan. Walaupun maksud tanduk setan ini wawalam apa kan gitu ya. Ada yang bilang gini, maksudnya adalah itu bersama-sama orang kafir ketika matahari terbit Pak, mereka sengaja menghadap ke timur untuk apa? Menyembah apa? Matahari. Ya, kalau dulu katanya ada saikiri, bener Pak ya? Zaman-zaman apa Pak? Jepang kan gitu ya. Saikiri bener Pak ya? Ya, saikiri. Ya, saya sih jangan kiri, saya kaya kalau bisa Pak ya. Saya itu bahasa Jawa Pak sebenarnya. Saya itu artinya baik, kiri itu artinya apa? Miskin ya. Kalau bisa jangan saya kiri Pak ya. Saya apa Pak? Kaya kan gitu kan ya. Dulu kan ada katanya ngadep ke timur terus gitu ya katanya Pak. Itu biar tidak sama seperti siapa? Orang kafir. Termasuk kita itu sholat asar kan sampai matahari mau terbenam Pak. Tapi jangan dibiasakan sholat asarnya Pak terlalu kesorean, karena takutnya dianggap menunggu seperti momentum orang-orang menunggu terbenamnya Pak matahari, gitu ya. Ini katanya begitu. Hanya saja faidar tafaat, ketika sudah tinggi Pak farokoha, maka setannya itu ya tidak membersamai matahari. Maka dari sini nanti ulama menyimpulkan gini, oh bagusnya biar tidak jadi perdebatan, semua bilang oke Pak, ketika benar-benar terbit itu baru dikerjakan. Terus berapa waktunya? Ya tambah 10 sampai 15 menit udah cukup. Ya, ini menghindari perbedaan pendapat karena dalilnya Pak beragam. Walaupun sebenarnya Pak, kalaupun kita terbit 5.50 sebenarnya juga sudah terbit. Ya, bukan baru akan terbit. Kenapa Pak? Karena saya pernah baca penyedia aplikasi ini nih Pak nih, sebenarnya sudah dikasih Pak tambahan waktu 2 menit dari benar terbit. Jadi gini Pak, waktu yang dibutuhkan matahari untuk kelihatan, dari kelihatan dikit sampai benar-benar kelihatan semua Pak, itu cuma berapa? 2 menit. Bener Pak ya? Oke ya, kalau Bapak nih lagi ke Anyer ngeliatin sunset, oke ya. Sunset itu Pak kan dari ini nih matahari, terus ada apa nih? Ini ya, apa namanya, laut Pak ya.
ketika mau tenggelam gini Pak, gitu ya, sampai benar-benar terbenam Pak, itu berapa menit Pak? 2 menitan kira-kira nih ya. Itu Pak, kalau sudah terbenam, matahari sudah terbenam nih ya, berarti sudah sholat maghrib atau belum Pak? Sudah. Oke ya, pertanyaannya, kalau maghrib titit udah maghrib, Bapak boleh makan atau belum? Sudah boleh makan atau belum Pak? Kalau pas puasa Ramadan tuh Pak tuh, oh maghrib titit gitu ya, sudah boleh makan atau belum Pak? Sudah, karena memang sudah apa? Terbenam. Maka ketika 50 Pak, 5.50 itu sebenarnya juga sudah terbit, bukan akan terbit. 5.50 Pak ya, itu pun sama penyedia aplikasinya Pak, sudah ditambah waktu berapa? 2 menit untuk sebagai bentuk kehati-hatian. Cuma kalau Bapak di sini Pak bisanya ngelihat matahari kalau sudah 6:30. Kenapa? Bapak di sini nih Pak nih ngelihat ke timur Pak, kelihatan matahari ketika terbit Pak? Enggak. Kenapa? Kehalang sama pohon, sama rumah, kan gitu Pak ya. Kecuali kalau Bapak di gunung, ya ini kan agak beda lagi nih kalau gunung. Kenapa? Bapak nih di gunung yang tinggiannya Pak 2.500 mdpl gitu ya Pak ya. Oke. Orang yang di atas gunung ketinggian 2.500 mdpl Pak, dengan orang yang di bawah itu kira-kira Pak ngelihat matahari terbenamnya sama atau beda Pak? Beda. Ya, kenapa Pak? Burj Khalifah saja ya Pak ya, yang tidak ada 1.000 itu Pak, 1.000 meter Pak ya, kan belum sampai 1.000 itu Pak tuh. Oke ya, itu saja waktu maghribnya menyesuaikan, tergantung Bapak di lantai berapa Pak. Kenapa Pak? Semakin Bapak tinggi, itu kalau bawah kok sudah terbenam Pak, yang di atas itu masih ngeliat matahari nggak Pak? Masih. Bahkan ada yang bilang yang waktu tengah itu Pak, itu tambah 2 menit, waktu yang tinggi di atas itu tambah 2 menit. Jadi kalau Bapak di puncaknya, yang bawah udah buka puasa Pak, oh kan gitu Pak ya, yang di atas orang sama masih melihat matahari itu kan gitu ya Pak ya. Nah, makanya katanya Pak itu waktunya itu ditambah biar apa? Benar-benar sudah apa? Maghrib. Makanya saya itu pernah juga Pak lagi puasa ke daerah Pati Jawa Tengah gitu Pak, sisi baratnya itu ada Gunung Muria Pak ya. Oke ya, waktu itu jam 5:30 itu sudah gelap Pak. Wah, udah maghrib nih, ternyata belum ada adzan. Saya mikir, kenapa belum ada adzan? Kan udah gelap. Iya, mataharinya belum terbenam kan gitu Pak ya. Lah kan udah gelap nih. Ya, karena sini kenapa gelap? Karena baratnya ada apa Pak? Gunungnya. Jadi sudah tenggelam di belakang gunung tapi belum di horizon gitu ya Pak ya. Nah, terus gimana dong ini? Biasanya orang situ tuh hati-hati ikut yang lain saja Pak. Ikut yang lain aja itu maksudnya yang lain kan belum terbenam nih, ya udah ikut aja. Karena di Jogja juga ada daerah gini Pak, di itu agak-agak lembah gini Pak nih, kelihatan mataharinya kalau jam 8 Pak, karena dia melewati apa? Perbukitan gitu. Sononya itu juga ada bukit juga, jadi mereka itu melihat matahari lebih lebih sedikit daripada orang lain Pak. Tapi waktu sholatnya gimana? Biasanya menyesuaikan sajalah. Kenapa? Kalau gara-gara ngelihat baru waktu Pak, oh mereka puasanya cepat Pak. Ya kan gitu Pak ya. Kenapa Pak? Karena maghribnya itu lebih cepat, ya subuhnya ya. Berarti gimana dong kan gitu Pak ya. Makanya di sini nanti biasanya menyesuaikan dengan daerah. Hanya saja gini, ulama sekarang Pak itu biasanya gini, ya udahlah biar apa ya tidak jadi masalah antara satu dan yang dua Pak, ketika terbit tambah saja berapa menit Pak? 10 sampai 15 menit. Oke ya. Tetapi kalaupun saking-sakingnya nih nambah 1 jam pun, contoh Pak, kita ngaji begini ya Pak ya, terus tanya jawab sampai 6:30, kita tutup nih misalnya, terus ternyata masih nanya juga gini-gini ya, baru bisa sholat kok jam 7 Pak. Pertanyaannya, bisa sholat surut nggak Pak? Ya silahkan atur saja, mau disebut suruk silahkan, mau disebut duha juga silahkan, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena nama sholat suruk pun itu bukan dari Nabi Pak ya, yang ada malah sholat apa?
Duha. Makanya sebagian ulama mengatakan, oh sholat syuruk isyraq itu sama dengan duha yang didahulukan. Oke ya. Tapi ada yang bilang, oh beda Pak Ustadz. Kenapa? Kan pahalanya beda. Kenapa? Sholat duha kan nggak ada pahala seperti haji dan umroh kan gitu ya Pak ya. Oh iya, karena apa Pak? Karena kalau kita sholat yang 2 rakaat di masjid itu rangkaiannya itu panjang, mulai dari sholat subuhnya berjamaah, duduk zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ini perbedaannya di situ. Walaupun kalau dulu Pak, antara sholat dengan terbit matahari itu ya kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Kenapa? Sholat subuhnya Nabi itu kadang-kadang taghlis, kadang-kadang Pak selain taghlis itu ada isfar. Bedanya apa? Taghlis itu selesai sholat pulang-pulang jamaahnya belum mengenali satu dengan yang lainnya Pak, masih cukup gelap. Oke ya, itu namanya apa? Taghlis. Tapi kadang-kadang pulang-pulang bentar lagi terbit matahari, namanya apa? Isfar. Maka mayoritas ulama kalau bab sholat subuh tetap sunnah taghlis. Madhab Hanafi Pak, sunnahnya isfar. Maka nanti kalau Bapak kok diizinkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke daerah negara yang madhabnya Hanafi, kadang-kadang ada cerita mereka sholat subuhnya agak siang. Ya di Turki misalnya Pak, itu ada yang cerita Pak, teman-teman yang ke Turki itu bilangnya gini, oh kalau subuh itu azannya memang di waktunya, tapi ya sholatnya Pak itu setengah jam setelah azan. Ya, jadi selesai itu agak lumayan terang begini Pak. Itu namanya apa tadi? Isfar. Oke ya. Maka dalam madhab Hanafi sunnahnya malah sholat subuh itu agak-agak terang begini. Dan bapak-bapak ini kalau kesiangan Pak, itu kayaknya memang ikut madhab Hanafi ya Pak ya. Bangun-bangun, wah udah terang nih, ya udah saya madhab Hanafi ini afdolnya begini gitu ya Pak ya. Tapi kan Bapak sholatnya sendiri Pak ya, bagusnya ya sholatnya jamaah kan gitu kan ya. Makanya itu perdebatan karena memang Nabi dari 5 waktu sholat Pak, yang dibaca paling panjang di antara sholat lainnya malah sholat apa? Subuh. Ya. Saya pernah nyampe sini atau belum ya? Gini Pak, Nabi itu sahabat Nabi ngitung Pak, ketika sholat subuh itu walaupun cuma 2 rakaat Pak, yang dibaca itu bainas sitin ilal mi'ah Pak, antara 50-60 ayat sampai 100 ayat Pak. Ya, antara 50-60 sampai berapa? 100 ayat itu kira-kiranya Pak, itu Al-Kahfi 110 Pak ya, berarti Al-Kahfi kurang 10 itu Pak, dibaca ketika sholat apa? Subuh. Maka kalau kita praktekkan hari ini Pak, sholat subuh kok lama ya Ustaz Rizki itu ya, misalnya nih sholat subuh kok 50 sampai 100 ayat Pak, insya Allah ada 2 kemungkinan ya Pak ya. Kemungkinan pertama Pak, jamaahnya pindah ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, ustadznya Pak itu dia Pak diturunkan ya. Dia apa namanya disuruh apa namanya ganti aja lah, jangan Ustaz Rizki kalau subuh gitu Pak ya. Kenapa? Lama kan gitu kan ya. Kenapa? Kita baca 1 lembar saja untuk 1 rakaat Pak, lumayan ya Pak ya. Besok-besok pasti dibilangin, Pak Ustadz jangan lama-lama kan gitu ya. Sunnahnya itu kan nggak lama-lama Pak Ustadz kan gitu kan ya. Ya iya nggak salah, karena Nabi itu Pak pernah lama, pernah cepat gitu ya Pak ya. Makanya pernah juga 60-100 pernah juga ya belak Jawa namanya cepat ya pernah juga, itu pernah ya. Hanya saja begini, kalau di kita ya menyesuaikan, jangan sampai kita menjadi orang yang dianggap mengusir orang dari masjid. Kenapa? Jangan-jangan gara-gara ustadznya ngimaminya lama Pak, jamaahnya malah malas ke masjid ya Pak ya. Kadang-kadang ada beberapa masjid Pak, pas hari Jumat itu jamaahnya nggak banyak, gara-gara yang dibaca surat yang ada sajdahnya kan ya. Nah, makanya kalau Jumat nggak usah ke situ, kenapa? Lama, sono aja gitu Pak ya. Kadang-kadang Pak ya, ada gitu ya. Tapi Nabi memang pernah lama Pak, karena gini Pak, Nabi itu ketika malam kan tidurnya cepat, bangunnya cepat. Nabi itu nggak suka Pak setelah sholat isya itu ngobrol-ngobrol, nggak suka. Tapi juga nggak suka sebelum sholat isya itu tidur.
Ya makanya sholat isya-nya itu Pak ya jam 8 setengah 9 gitu ya Pak ya. Terus setelah itu Pak tidak ngapa-ngapain tapi apa? Tidur. Ya. Kalau kita hari ini habis sholat isya kok tidur, bisa nggak Pak? Susah. Kenapa? Habis sholat isya Pak biasanya makan dulu ya Pak ya. Terus nonton bola dulu ya, nongkrong di pos dulu kan gitu Pak ya. Ya tidur paling cepat Bapak kira-kira jam berapa Pak? 9 Pak ya insya Allah Pak ya. Itu pun belum tentu Pak ya. Nah, makanya kalau Bapak kok bisa tidur setengah 9 Pak, insya Allah jam setengah 12 bangun Pak. Iya, insya Allah tuh Pak tuh. Dan Nabi memang begini, meniru Nabi Daud. Nabi Daud itu Pak malamnya bagi 6. Ya, karena Nabi bilang gini, sebaik-baiknya puasa adalah puasanya siapa? Nabi Daud. Sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya Nabi Daud. Kalau puasanya Nabi Daud Pak sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau sholatnya Nabi Daud gimana Pak? Apakah sehari sholat sehari tidak? Wah Bapak senang nih ya. Oh hari ini saya nggak sholat ya, besok saya sholat. Kenapa? Ini kan sholatnya Nabi Daud. Bukan Pak, Nabi Daud itu maksudnya bukan sholatnya siang hari tapi sholat malam hari ya. Malamnya bagi 6. Bagi 6-nya gini Pak, setengahnya tidur, oke ya, sepertiganya sholat, seperenamnya tidur lagi ya. Ini pembagiannya gini Pak, setengah, sepertiga, seperenam. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam Pak, jadinya berapa Pak? 1 ya Pak ya. Kok bisa Pak Ustadz? Ya kan masih ini pelajaran SD dulu ya, samain penyebutnya Pak ya. Jangan langsung Pak, seperenam tambah sepertiga tambah setengah, jadinya berapa Pak? Setengahnya tidur, berarti kan penyebutnya jadi 6 tuh Pak tuh. Berarti berapa? 3/6 tambah 2/6 tambah 1/6, berarti 3 tambah 2 tambah 1, jadinya berapa Pak? 1. 6/6 berarti 1 kan gitu ya. Makanya Pak setengahnya itu tidur ya. Dan malam itu selesainya bukan ketika terbit matahari tapi ketika subuh. Maka dalam Islam itu tengah malam itu bukan jam 00 awalnya Pak, tengah malam ya. Kalau tengah malam jam 00 itu pakai logika malam itu dari jam 6 ke jam 6 kan gitu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau jam setengah 6 itu malam atau pagi Pak? Setengah 6 sekarang nih, kira-kira malam atau pagi Pak? Pagi. Nggak ada kan ya, kita janjian nanti jam setengah 6 malam, ada nggak Pak? Nggak ada. Kalau yang ada setengah 6 itu petang kan gitu Pak ya. Oke, sebenarnya dalam Islam itu Pak, pagi itu ditandai dengan terbitnya fajar, bukan terbitnya apa? Matahari. Maka ngitung setengahnya pun bukan dari jam 00. Yang ada jam 00 itu tengah malam Pak, itu kan Greenwich sih Pak ya. Pakai standar bukan standar dalam syariat Pak. Itu jam 00 ditandai pergantian hari dengan jam 00. Dalam Islam Pak, pergantian harinya ketika apa Pak? Maghrib kan gitu ya. Maka kalau jam 00 Bapak terbangun itu nggak usah bayangin horor Pak, karena biasanya jam 00 setan keluar kan gitu Pak ya. Enggak gitu ya. Karena gini, malam dimulai ketika maghrib ya. Walaupun nggak mungkin kita tidur maghrib Pak ya, nggak mungkin ya. Pastinya kan tidur habis sholat isya tuh Pak tuh. Cepet-cepetnya misalnya jam 9 Pak, dan subuh misalnya jam 5 nih, kita anggap jam 5 ya. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Pak. 7 bagi 6 ya. Berarti kalau setengahnya itu kira-kira Pak 3,5 jam dari jam 9. 10, 11, 12, setengah 1 bangun. Ini kira-kira ya, karena zaman dulu kan nggak ada jam juga Pak ya. Terus Pak sholat dari setengah 1 sampai setengah 3, 2 jam cukup nggak Pak? Cukup ya Pak ya, lumayan Pak ya, lumayan. Paling-paling ya sholatnya cepat, terus zikirnya yang agak lama, agak ngantuk-ngantuk gitu ya Pak ya. Tapi kalaupun 2 jam kok bisa sholat Pak, istimewa. Dan kalau setengah 3, kalau bangun jam setengah 1 Pak tadi, setengah 3 itu kan subuhnya masih lama tuh Pak tuh. Bisa tidur lagi nggak Pak? Bisa. Cuma kalau nggak biasa Pak, setengah 3 tidur, insya Allah bangun-bangun jam berapa Pak? Jam 7. Kirain jam 6, jam 7 Pak ya. Kalau nggak biasa, oke ya.
Tapi Pak, tidur jam setengah 3 itu kita alarm Pak, itu bangun subuh itu sudah seger tuh Pak tuh. Makanya ketika kita sholat malam Pak, walaupun 2 jam, tapi kalau agak-agak awal Pak, ketika habis sholat subuh kok ngaji lagi, itu nggak akan ngantuk Pak. Yang ada kan gini Pak, qiyamul lail Ramadan nih, Ramadan Pak ya, di beberapa masjid kan ada qiyamul lail tuh Pak tuh. Nggak salah sih qiyamul lail, tapi mulai tidur itu jam 11 setengah 12. Kenapa? Kadang-kadang ada masjid tuh Pak tuh pas Ramadan ya taraweh sampai jam berapa? Setengah 9. Setengah 9 Pak, langsung tidur nggak Pak? Tidak. Kenapa? Kan gorengannya masih Pak. Enggak ya. Apa namanya, biji salaknya masih, makan-makan dulu sampai jam 9. Kadang-kadang saya diundang nih ceramah qiyamul lail tapi menjelang tidur. Jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai jam 10, tanya jawab sampai setengah 11. Oke ya, setengah 11 Pak baru selesai acara. Tidur jam berapa Pak? Jam 11, setengah 12 ya Pak ya. Bangun-bangun nanti jam 1, setengah 2 udah dibangunin Pak. Bangun-bangun qiyamul lail gitu ya. Itu Pak lumayan ngantuk Pak. Iya Pak ya. Terus selesai jam berapa nih? Ya setengah 4 Pak ya. Terus sahur Pak. Kadang-kadang jam 3 juga udah selesai sahur. Itu Pak kalau sahur jam segitu kok sholat subuh. Habis sholat subuh Pak, matanya ngantuk nggak Pak? Lumayan ya Pak ya. Berat banget tuh Pak tuh. Kalaupun tidak ngantuk Pak, dikuat-kuatin sampai sholat duha. Habis itu mandi Pak ya. Habis sholat duha Pak, pantas nggak tidur Pak? Pantas, namanya balas dendam ya Pak ya. Itu tidur Pak tuh dari setengah 8 Pak, bangun-bangun nanti setengah 12 Pak. Tapi tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam. Kenapa? Siang itu Pak, semakin lama tidurnya semakin capek. Bangun setengah 12 Pak ya, sholat tuh, habis selesai sholat duhur Pak, kecapean, tidur lagi ya Pak ya. Bangun-bangun Pak jam 5. Maka qiyamul lailnya iya, siangnya tidur doang kan gitu ya Pak ya. Makanya nabinya gini Pak, kalau nabi ya tidurnya cepat, bangunnya cepat, sebelum subuh tidur lagi, tidurnya miring ke kanan gitu Pak ya. Nanti sholat subuhnya lama Pak, nanti nggak ngapa-ngapain, zikir terus sampai syuruk. Setelah itu beraktivitas Pak, nanti jam 10-11 pasti ngantuk. Tapi kalau jam 10-11 ngantuk Pak, disunahkan untuk tidur sedikit sebentar. Namanya tidur apa Pak? Qailulah. Bahasa Inggrisnya namanya napping. Ya, napping itu Pak, bahkan di kantor Google-nya di Amerika sana disediakan pot. Pot itu bukan pot bunga ya, POD, pot bukan POT. Pot itu artinya kayak tempat tidur portable gitu Pak, yang untuk orang tidur. Dan itu apa ya, bisa menambah efektivitas bekerja ya, karena kalau langsung begitu aja Pak, itu biasanya capek tuh, habis sholat duhur biasanya udah lemes. Tapi kalau tidur sebentar Pak, itu habis sholat duhur seger lagi. Bahkan Pak di Jepang itu juga ada nih Pak nih kegiatan begitu ya, namanya inemuri Pak. Inemuri itu tidur siang bagi anak sekolah Pak, yang mana sebentar sebelum zuhur. Di Islam namanya apa Pak? Qailulah. Maka bagi bapak-bapak nih yang punya kesempatan bisa tidur qailulah Pak, istimewa. Alhamdulillah. Kenapa? Tidak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Makanya kalau saya ngaji tidur di kantor itu Pak, banyak juga bapak-bapaknya yang tidur ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, silahkan tidur, saya ngaji-ngaji aja ya Pak ya. Karena saya yakin Bapak capek dan sunahnya memang tidur qailulah. Setelah saya bilang gitu Pak, malah bapak-bapaknya nggak tidur Pak. Oh jangan nyindir Pak Ustaz kan gitu Pak ya. Nggak nyindir kan saya boleh, silakan kan gitu Pak ya, nggak masalah. Kenapa? Kalau Ustadznya Pak kan berangkatnya kan jam 10:30 Pak, di rumah kan bisa tidur dulu Pak ya, sampai zuhur ngaji, habis zuhur Ustadznya apa Pak? Pulang lagi, jamaahnya kerja lagi kan gitu Pak ya. Nah, kan ini kan ustadznya kan enak banget tuh Pak tuh, makanya saya syukuri jadi ustadz Pak. Kenapa? Bisa banyak waktu untuk tidur ya Pak ya. Nah, tidur qailulah pastinya ya, bukan tidur yang lain ya. Ini termasuk kesunahan. Oke ya, ini termasuk yang dapat pahala haji dan umroh. Terus yang terakhir, oh jam 6 nih, yaitu apa? Umroh di bulan apa? Ramadan. Oke ya, umrah di bulan Ramadan itu Pak setara haji bersama Rasul, meskipun catatannya Pak,
dapat pahala haji umroh tidak selalu dapat keistimewaan ke tanah suci. Seperti gini, Bapak nih masak mie instan Pak, rasa apa nih? Sate Padang ya Pak ya. Mie instan Pak, rasa rawon. Itu kira-kira kalau rasa rawon itu Pak, ada dagingnya nggak Pak? Nggak ada, tapi ada rasa rawonnya ya Pak ya. Ya minimal kalau Bapak belum pernah makan soto Banjar Pak, itu makan mie instan rasa soto Banjar. Ini minimal gitu ya. Kenapa Pak? Karena orang haji umrah itu dapat keistimewaan Masjidil Haram. Ya, orang yang tidak ke sono belum tentu dapat. Kenapa? Istimewanya Pak. Ya, nanti istimewanya Masjidil Haram itu banyak, termasuk dapat keistimewaan Masjid Nabawi. Ini apa? Keistimewaan kalau orang bisa langsung berangkat ke tanah suci Mekah. Oke ya, nanti istimewanya ada banyak Pak. Di antaranya nanti ada Ka'bah, ya, terus pahalanya dilipat gandakan, ya. Ada tempat banyak yang mustajabnya doa, termasuk ada zam-zam di situ. Yang ini semuanya tidak bisa didapatkan kecuali kalau ke tanah suci. Oke Pak ya. Oke. Sebelum saya akhiri, barangkali dari bapak-bapak ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan, silahkan. Bapak ada yang dikonfirmasinya dari amalannya secara Pak Haji Junedi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas yang dari slide pertama. Head pertama. Yang slide pertama itu kan dari tanggal 1 sampai berapa yang 8 ya? 8 yang berapa? Ada tidak mencukur rambut. Ya, tidak mencukur rambut dan kuku itu. Siap. Pada puasa Indonesia tidak mencukur rambut. Itu ada sebenarnya itu kalau yang saya tahu itu bagi yang memang tidak kan ada barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban maka agar tidak mencukur rambut dan memotong kukunya. Itu kan ada hadisnya seperti itu yang saya tahu seperti itu. Jadi itu hanya khususan bagi yang yang ingin berkurban. Betul. Nah, tapi sebenarnya yang saya terus ada juga hadis yang tidak maksud tidak mencukur rambut dan kuku itu bukan kepada orang yang berkorban, tapi tidak mencukur rambut dan potong kuku hewan kurbannya. Karena gini di zaman sekarang atau yang dulu itu ya. Jadi kalau suatu hewan yang sudah diniatkan untuk dikurbankan seperti domba ya atau domba itu kita tidak boleh mencukur rambut dari hewannya itu untuk dijadikan baju, untuk dijadikan apa gitu. Karena kan mungkin ada juga orang secara bisnis ya. Betul. Nah, sayang ya kalau bulunya hanya tidak diambil dulu. Nah, juga kukunya biasanya kan kalau di Arab itu unta itu memang sensitif potong kukunya katanya. Nah makanya yang imam Masjid Istiqlal Mustafa Yaakob itu kan yang saya tahu mereka tafsirnya itu dari hadis itu yang menuju kepada hewannya, bukan kepada orang yang mau berkurban itu. Siap. Betul. Ini siap. Tapi yang hadis-hadis tadi saya lihat kebanyakan hadisnya itu hadis Tirmizi, hadis jadi ya kalau kita lihat ikatan hadis itu yang paling sahih itu kan hadis Bukhari Muslim. Siap. Makanya bagaimana hadis-hadis yang tadi ibadah ta'awudh itu ikatannya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ada 2. Betul Pak Haji tentang yang tidak yang tidak memotong rambut dan kuku itu adalah orang yang akan berkorban, bukan semuanya.
Karena hadisnya gini Pak, idza takhalatil asyru, ketika sudah masuk 10 Dzulhijjah, fa'arada keliru, ini belum tampilin. Ya, fa'arada ahadukum ayudhhiya, dan kalian ingin nyembelih, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi say'an. Ya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dan nanti ada juga riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Muslim sama nih. Idza takhalatil asyru wa arada ahadukum ayudhhiya, ketika sudah masuk 10 Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi say'an, maka jangan disentuh ya rambutnya dan juga kulitnya sama sekali. Oke. Hanya saja Pak, memang betul ulama berbeda pendapat terkait yang tidak boleh diapa-apakan itu orangnya atau hewannya. Ya. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan yang tidak diapa-apakan adalah orangnya. Walaupun salah satunya nih Ustadz Ali Mustafa Yaqub itu bilangnya gini, ngapain juga orang motong kuku, kan yang tetap dapat pahala kan dagingnya. Maka meskipun dagingnya dapat pahala, tapi juga apa namanya kulitnya, terus juga bulunya itu nggak usah diapa-apain, biar semuanya jadi pahala. Itu logika beliau. Hanya saja perdebatannya adalah haknya ini, nyanya ini Pak, itu kembali ke siapa? Ya, kebanyakan ulama bilang karena ini perintahnya kepada orang, maka kembalinya kepada orangnya. Kenapa Pak? Karena di sini tidak ada, di dalam redaksi hadis ini tidak ada menyebut kata hewannya. Ya, karena nya itu kan kata ganti Pak. Ketika kalian sudah masuk bulan Dzulhijjah dan ingin berkurban, maka jangan diapa-apakan rambutnya, gitu ya Pak ya. Nya ini kan kembali kepada sesuatu yang disebut di dalam suatu pernyataan. Ya, maka di hadis ini memang tidak ada kata hewannya, yang ada adalah kaliannya. Maka banyak kan mengatakan, oh ini kembali kepada nyanya itu kepada orangnya. Walaupun juga tetap kepada hewannya juga bagus. Dua-duanya lebih bagus. Oke ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dikatakan hukumnya sunnah saja, tidak diapa-apakan. Kalau dalam mazhab Hambali Pak, wajib tidak diapa-apakan bagi orangnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i bilangnya sunnah. Dalam mazhab Hanafi malah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dipotong juga nggak masalah. Ya. Tetapi ulama mengatakan ini nih kembali kepada orangnya. Walaupun katanya memang di Arab itu kan ada yang motong kuku kambing, motong kuku onta Pak ya. Tapi kalau kuku kambing kayaknya jarang yang motongin kukunya Pak. Jarang ya Pak ya. Sapi juga jarang. Makanya ini kemungkinannya bukan kepada hewannya, tapi kepada orangnya. Tapi kalau dua-duanya bagus. Walaupun tidak, hukumnya tidak haram, tapi ya makruh, tidak motong itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang berkurban saja, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada yang berkurban. Kayak gini Pak, kan pernyataan yang kadang-kadang ambigu ya sebenarnya Pak ya. Contoh gini, Pak Ustadz, ketika ada Pak Haji, oke ya, berangkat ke masjid, kok ada anjing jilat kakinya, itu sah nggak sholatnya Pak Ustadz? Saya ulangi Pak ya. Ya kan, Pak Haji nih mau ke masjid, ada anjing Pak lewat, jilat kakinya, itu sah atau tidak? Ya tergantung. Nyanya itu kepada siapa kan gitu Pak ya? Ya nyanya bisa ke Pak Haji, bisa ke kaki kan gitu kan ya, ke anjing gitu kan ya, tergantung nyanya kembali ke siapa. Kalau itu kan ada dua-duanya saya sebut Pak, ada Pak Haji mau ke masjid, ada anjing jilat kakinya kan gitu ya, itu kan ada Pak Hajinya, ada anjingnya kan gitu ya. Ya gini, masa Pak Ustadz ada loh seorang haji, ada apa namanya, ada yang ini yang punya anaknya itu ya, anaknya anjing maksudnya Pak ya, ini kan masa dia gendong anaknya gitu Pak ya. Ya ini nih kadang-kadang kan nyai itu kan anak agak ambigu nih Pak nih, makanya kalau ada perbedaan pendapat itu wajar aja saja ya, wajar aja, dan hukumnya tidak sampai wajib tapi sunnah. Makanya kalau gini Pak, kan bentar lagi tanggal 1 tuh Pak tuh, kalau Bapak kok sadar potong kuku dulu, nggak diapa-apakan boleh. Cuma kadang-kadang sudah tanggal 1 Bapak lupa kalau udah tanggal 1 Pak ya, dan Bapak pengen kurban, lah belum dipotong nih. Kalau nanti panjang Pak kan nggak nyaman tuh Pak tuh. Ya udah kalau dipotong nggak dosa gitu.
Karena haknya itu kembalinya kepada siapa itu, apakah pada orangnya atau kepada hewannya. Karena Nabi ngomongnya kalau kepada kalian, kalian kalau masuk bulan Dzulhijjah dan ingin berkorban, jangan disentuh rambutnya, kan gitu ya. Nah, ini nih apa namanya perdebatannya gara-gara itu. Dan memang itu dari dulu ya. Salah satu yang sekarang dipegang oleh apa namanya orang Indonesia ya Prof. Ali Mustafa Yakub itu. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi berkaitan dengan tadi apa tadi? Hadis. Oke, gini. Tentang pahala. Sebenarnya, Pak, yang paling sahih Bukhari Muslim. Itu no debat. Tapi bukan berarti kalau tidak di Bukhari Muslim berarti tidak sahih. Kenapa, Pak? Karena Imam Bukhari itu dari awal menulis hadis itu tidak ingin menulis semuanya. Tidak begini, Pak, pokoknya ini yang paling sahih ya, terus yang lain berarti nggak usah butuh, enggak. Kenapa, Pak? Karena ternyata banyak sekali hadis yang sahih berkaitan dengan hukum ternyata tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Maka kenapa ulama sampai punya istilah kutubus sittah? Kutubus sittah ya, Pak ya, 6 kitab hadis. Ya, sebenarnya, Pak, kitab hadis itu tidak cuma ada 6. Saya punya PPT-nya ya. Kitab hadis itu tidak cuma ada 6, ada banyak, Pak. Cuma minimalnya kalau mau belajar agama, Pak, baca 6 itu. Jadi 6 itu justru apa? Minimal ya, Pak ya. Minimal, Pak. Kenapa, Pak? Karena ternyata ya, ternyata nih hadis itu tidak cuma dari 6 kitab itu saja. Nanti ada banyak sekali kitab, Pak. Salah satunya adalah 6 tadi. Itu pun sebenarnya hanya apa? Minimal. Kenapa, Pak? Karena banyak kitab hadis yang lainnya meskipun tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim ya. Mohon maaf, ini di sini ada atau tidak nih? Nah, ini tentang hadis ini, Pak, sebenarnya tidak cuma Bukhari Muslim ya, Pak ya, tapi itu yang paling sahih memang Bukhari Muslim. Tetapi, Pak, kalau kita lihat ya dalam hadis itu tidak cuma Bukhari Muslim tapi ada banyak ya. Kenapa, Pak? Karena ternyata di sini ada nggak ya? Oh, ini nih. Nah, ini contoh nih, Pak nih. Kalau kita lihat nih, Pak nih, dari yang 6 tadi, nah ini sebenarnya, Pak, kitab hadis itu nggak cuma ada 6, itu minimalis, minimalnya. Nanti ada apa? Muwatta, Musnad Ibnu Abi Syaibah, terus Musnad Abu Dawud, Musannaf Abdul Razak, ya. Bahkan, Pak, Imam Bukhari saja itu punya banyak kitab hadis. Selain Bukhari itu, Sahih Bukhari apa ya? Ada juga Al-Adab Al-Mufrad. Yang mana banyak juga hadis dalam Al-Adab Al-Mufrad yang tidak ditulis dalam Sahih Bukhari. Makanya saya itu nulis buku, Pak, judulnya adalah 9 ulama penulis hadis. Perjalanan 9 ulama penulis hadis. Tidak cuma 6, bahkan 9, Pak. Namanya Kutubut Tis'ah ya, Pak ya. Itu Tis'ah itu, Pak, kalau mau lebih ya 9, kalau cukup ya 6. Ya, kenapa, Pak? Karena 6 itu bukan maksimal tapi justru apa? Minimal. Kenapa? Walaupun ada dalam Bukhari ya, bukan berarti yang lain tidak ada, tapi banyak juga yang Bukhari nggak ada, yang lain ada. Tetapi gini, terus sahih atau tidak, Pak Ustadz? Ya tetap kita teliti satu persatu, Pak. Termasuk Sunan An-Nasa'i tadi ya, atau Sunan Tirmidzi tadi, itu nanti Imam Tirmidzi itu, Pak, dia itu ketemu Imam Bukhari ya, bahkan dianggap muridnya Imam Bukhari. Tapi yang dalam Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi itu, Pak, ternyata tidak semuanya dari Imam Bukhari ya. Kenapa, Pak? Imam Tirmidzi kan muridnya Imam Bukhari tuh. Kalau dia meriwayatkan dari Imam Bukhari, Pak, ini yang paling sahih nih. Ya orang suka bilang, pasti bilang gini, ngapain juga saya baca Sunan Tirmidzi? Kenapa? Kan engkau dapat dari Imam Bukhari. Yang penting langsung Bukhari aja, kan gitu, Pak ya. Justru Imam Tirmidzi itu, Pak, nyari yang kadang-kadang memang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan, Pak, Imam Muslim itu dia kan muridnya Imam Bukhari, Pak, Imam Muslim. Tapi sudah selesai nulis Sahih Bukhari sebelum ketemu Imam Bukhari.
keliru. Sudah selesai menulis Imam Sahih Muslim sebelum ketemu Imam Bukhari. Makanya 6 ini minimal nih, bukan 2 nih. Kalau dari sisi kesahihan 2 yang paling sahih, tapi bukan berarti semua hukum tertulis dalam apa Pak? Sahih Bukhari. Bahkan Imam Bukhari sendiri bilang gini Pak, saya hafal 100.000 hadis sahih, hafal 200.000 hadis dhaif. Oke ya Pak ya, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif. Tapi Pak, beliau menulis berapa Pak dalam Sahih Bukhari? Dalam Sahih Bukhari itu Pak, Sahih Bukhari 7.500-an, itu pun terulang-ulang. Terulang-ulang contoh ini Pak, hadis innamal a'malu binniyat Pak, dalam Sahih Bukhari terulang 5 kali. Satu hadis saja itu terulang Pak 5 kali. Bahkan ada bab yang tidak ada hadisnya. Makanya ulama bilang Bukhari paling sahih di antara yang lainnya, tapi tidak semua hadis itu termaktub dalam Sahih Bukhari. Imam Tirmidzi juga punya hadis yang tadi hadisnya sahih Pak. Makanya nanti bab yang berikutnya ya Pak ya, kalau kita ada waktu kita akan coba pelajari hadis yang lain selain Bukhari Muslim Pak, biar nanti kita punya bayangan utuh. Bahkan gini Pak, misalnya nih ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Al-Bazzar itu secara kehidupan bahkan mereka lebih dulu daripada Imam Bukhari. Ya, Ibnu Abi Syaibah misalnya gitu ya, itu lebih dulu daripada Imam Bukhari. Muwatta misalnya Pak, juga lebih dulu daripada Imam Bukhari, karena Imam Malik itu meninggal 179. Imam Bukhari Pak lahirnya ya Pak ya 10 tahun sebelum Imam Syafi'i meninggal. Imam Syafi'i kan meninggal tahun 204 Pak, beliau lahir 194. Ya kan, nggak ketemu nih Pak nih ya. Tapi kenapa kok dipilih Sahih Bukhari yang dianggap paling sahih? Karena dalam kitab Muwatta tidak cuma hadis Nabi yang ditulis, tapi juga fatwa sahabat. Yang fatwa sahabat itu Pak namanya asar. Kalaupun hadis itu bukan marfu' tapi mauquf, termasuk fatwa dari tabi'in juga ditulis. Tidak murni dari Nabi berkata, Nabi melakukan sesuatu. Itu muwatta'nya Imam Malik. Tapi kalau secara sanad lebih dekat dengan Nabi, karena Malik, Nafi, Ibnu Umar, Nabi. Ya, itu dekat tuh Pak tuh. Malik dapat dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Kalau Imam Bukhari Pak bisa 5 jalur sanad, bisa 7, bisa 8. Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Maka kalaupun ada hadis selain Bukhari Muslim, maka nanti diteliti satu persatu lagi. Kadang-kadang Pak yang nulis sendiri hadisnya. Misalnya nih Imam Tirmidzi bilang hadza hadisun hasanun shahih kan gitu Pak ya. Kadang-kadang nggak nulis. Ya, tugas ulama berikutnya Pak, kalau tidak ditulis berarti kita teliti. Ya, kalau Bukhari saya terima, saya ikuti engkau, kalau engkau bilang saya berarti saya pakai. Walaupun sebenarnya Pak, Sahih Bukhari pun sebagian ulama mengatakan ada yang tidak sahih kalau pakai kacamata ilmu hadis. Contohnya apa? Hadis mu'alaq. Mu'alaq itu gini Pak, Imam Bukhari tidak menampilkan sanad sama sekali, langsung Nabi berkata. Ini nggak mungkin nih, kenapa? Kan beliau nggak ketemu Nabi, kok tahu-tahu Nabi berkata gitu ya Pak ya. Lah ulama lain bilang gini, sebenarnya ada sanadnya tapi nggak ditulis sama Imam Bukhari gitu. Itu kalau kita bicara mengenai ilmu hadis. Nanti insya Allah kita boleh sekali-kali ya Pak ya tentang kitab-kitab hadis yang lainnya selain Bukhari Muslim. Terus kenapa Bukhari istimewa kita juga akan bahas kalau ada waktu. Oke, kita tutup dulu mungkin. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.